Terus habis bahasa Inggris, untuk IPA itu aku waktu itu bingung mau pilih. Waktu itu aku nggak bisa biologi, jadi aku nggak mungkin mau menyusahkan hidupku untuk ambil biologi. Jadi waktu itu aku pilih fisika. Terus tapi kok juga pengen belajar kimia, soalnya aku nggak bisa kimia tapi pengen bisa. Kalau yang biologi aku nggak bisa biologi dan udah nggak mau lagi. Jadi aku ambil fisika dan kimia. Terus yang aku terus aku ambil matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, sama aku ambil pilihan, aku ambil teater aku ambil teater 1. Nah aku agak kaget gitu loh, kalau misalnya di sini kan ekstra kan teater itu kan ekstra kan. Nah kalau di sana tuh teater udah masuk ke mata pelajaran dan itu asik banget, kita diajarin benar-benar kita belajar kayak belajar di kelas, kita belajar sejarah teater dan lain-lainnya gitu. Terus aku ambil sejarah Amerika. Nah sama kayak bahasa Inggris, sejarah Amerika benar-benar aku nggak bisa sama sekali, udah putus asa aku. Soalnya kan aku bukan dari keluarga Amerika asli gitu loh, jadi aku nggak tahu sejarahnya itu kayak gimana gitu, karena nggak tahu. Terus sama yang terakhir itu aku belajar Principle of Computer Art, Digital Art gitu. Jadi aku kayak dasar-dasarnya digital art, kayak belajar Photoshop, belajar Premiere, belajar pokoknya ininya editing lah, seni komputer lah intinya itu. Dan untuk semester 1 itu aku ambil itu, dan waktu itu nilaiku jelek banget, bukan nggak jelek banget sih, yang lainnya itu A semua, 90 semua kecuali bahasa Inggris waktu itu cuma 80, dan sejarah Amerika cuma 85. Terus selain itu di ekstra aku juga ikut Kick Club itu semacam klub untuk volunteer gitu, jadi kita membantu sosial, punya intinya kayak relawan lah intinya. Terus cuma itu aja sih waktu semester 1. Tapi waktu semester 2 aku ikut karena ayah angkatku itu pelatih baseball, jadi aku kayak diajak gitu, ayo coba ikut belajar baseball gitu. Ya udah, akhirnya aku turutin, aku ambil baseball. Tapi untuk ambil ekstra olahraga itu diwajibkan ikut kelas physical exercise, itu kayak semacam kelas olahraga kita biasa, tapi bedanya itu kalau misalnya olahraga di kita kan belajar banyak sekali dan paling cuma kayak lari, belajar basket dikit-dikit, belajar sepak bola dikit-dikit. Kalau di sana physical exercise itu kita di gym, kita lari 2-3 putaran, terus habis itu kita angkat beban di gym gitu. Dan itu adalah kayak kewajiban kalau misalnya kamu mau ikut ekstra olahraga. Dan aku ikut ekstra olahraga baseball. Aku sama sekali nggak tahu, aku nggak pernah nonton baseball, nggak ngerti peraturannya gimana, nggak ngerti cara mainnya gimana, nggak ngerti sama sekali. Benar-benar dimulai dari nol. Aku waktu itu kayak bilang ke ayahku kan, kayak angkat itu kalau misalnya aku nggak tahu sama sekali itu, akhirnya aku disuruh nontonin channel di YouTube. Terus aku nggak paham, masih nggak paham sama sekali. Terus mulai waktu liburan itu aku diajakin latihan bla bla bla, tapi masih benar-benar nggak bisa sama sekali gitu loh, kayak nggak paham banget, kayak susah banget gitu menurutku. Soalnya ternyata baseball itu sangat ribet, aturan-aturan di baseball itu lebih ribet daripada di sepak bola sama di basket. Soalnya kayak kalau misalnya sepak bola kan udah jelas gitu loh, selain itu kan udah kita udah kayak kebiasaan gitu di sini. Tapi di sana baseball itu ternyata lebih ribet, dan karena ayah angkat itu udah kayak nyerah gitu loh, cara jelasinnya gimana, posisi badannya itu gimana, nyerah. Akhirnya ayah angkat itu ngasih lihat kayak channel di YouTube baseball in physics. Jadi diajarin olahraga baseball, tapi secara fisika itu gerakannya gimana yang benar, kenapa kok ini mungkin kayak dari putaran bolanya dan lain-lainnya, dan itu surprisingly aku paham. Jadi kayak kalau misalnya ternyata sudutnya itu harus gini, badanku kenapa kok agar biar bisa gini aku harus gini gitu. Terus aku kayak nggak tahu deh, sumpah. Padahal aku nggak jago-jago banget di fisika, tapi surprisingly aku paham dari penjelasan itu. Soalnya kayak menurutku lebih masuk akal kan,
kayak aku harus kan lebih enak dijelasin kakimu harus sudut sekian daripada buka kakimu sedikit. Nah kita nggak tahu sedikit itu seberapa gitu kan. Dan kalau misalnya dikasih tahu sudut sekian kan udah bisa mengira-ngira gitu kan. Satu sih itu kita aja sih. Sekarang masuk ke sistem pembelajaran di sana, apakah berbeda pengajarnya, apakah diterangkan kayak di Indonesia atau gimana? Terus kayak di sana itu sekolahnya pakai seragam atau enggak sih? Jadi ke pertanyaan yang paling gampang dulu, paling sederhana, kita sekolahnya tuh nggak pakai seragam. Kalau misalnya kamu, tapi itu tuh sebenarnya tergantung oleh sekolahnya masing-masing. Kalau misalnya public school atau sekolah umum itu biasanya nggak pakai seragam, tapi cuma pakai kayak ID card aja buat penanda kalau kamu itu siswa gitu. Terus dan ID card ini tuh sistemnya kayak KTM gitulah, bisa dipakai buat beli makan di kantinnya. Jadi kalau misalnya mau beli makan di kantin harus pakai ID card ini tadi. Terus itu ada aturannya nggak seragamnya? Kalau kayak kuliah kan nggak boleh pakai kaos gitu, kalau di sana? kalau di sana itu lebih bebas sih, boleh pakai kaos, tapi biasanya tuh nggak boleh singlet, nggak boleh ngeliatin terlalu banyak, nggak boleh terlalu turun gitu kan. Biasanya terutama buat cewek nggak boleh sampai kayak kelihatan ke bawah banget. Terus nggak boleh kalau misalnya pakai celana itu nggak boleh di atas lutut. Biasanya kalau cowok sih pokoknya intinya kalau misalnya celana pendek buat duduk kan keangkat, nah itu kalau misalnya di atas lutut itu biasanya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pas biasanya dari berdiri gitu. Kalau berdiri bisa lutut atau di bawah lutut kan itu udah aman. Nah kalau misalnya di atas lutut dipakai duduk kan berarti kan lebih naik lagi gitu kan. Nah itu. Terus apa ya, di sekolahku tuh juga nggak boleh warnain rambut yang aneh banget gitu loh. Kalau misalnya warna biru yang ngejreng banget, serambut biru itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak ombre, blonde biru atau ombre yang dikit-dikit itu nggak apa-apa biasanya. Tapi kalau misalnya benar-benar yang menarik perhatian, mencolok banget tuh biasanya nggak boleh. Kayak ya simbol-simbol aja sih sebenarnya masalah peraturan. Terus wajib bersepatu juga. Terus untuk sistemnya kan kita cuma 7 pelajaran, nah itu 7 itu setiap hari. Jadi dari jam 8 sampai jam setengah 4 itu kita cuma 7 mata pelajaran, jadi kayak bentar-bentar 1 jaman kurang lebih. Terus itu setiap hari jadwalnya itu sama. Jadi kalau misalnya hari ini dapat tugas Besok langsung dikumpulkan ya. Jadi aku pernah 7-7-nya, bukan pernah, sering 7-7-nya ini ada tugas semua. Dan itu besok semua. Jadi kan misalnya dibilang enak nggak, di sana banyak tugas nggak, ya sama aja, malah deadline-nya tuh besoknya gitu loh. Itu yang ngajar gantian atau gimana? Kita moving class sistemnya sama kayak kuliah. Jadi dan kalau misalnya di sana itu ruang kelas itu milik istilahnya tuh rumahnya si guru. Jadi di ruang kelas itu, kalau misalnya di ruang kelas fisika, jadi di dalam ruang kelas fisika itu misalnya Mas Hagi guru nih. Jadi Mas Hagi ini punya hak buat ngedekor, buat bentuk kelas ini terserah Mas Hagi. Pokoknya menurut Mas Hagi ini bisa menunjang sistem pembelajaran ini gitu. Jadi terus ya udah, jadi nanti Mas Hagi tinggal tunggu, diem aja di kelas, nanti siswanya yang pindah kelas gitu. Jadi banyak gedungnya lumayan gede. Setiap kelas itu ada setiap guru punya kelas masing-masing. Terus apa ya, untuk ngajarnya itu lebih enak sih menurutku. Waktu di Indonesia itu aku jujur agak bermasalah dengan beberapa materi di pelajaran. Kayak aku dulu nggak paham tentang trigonometri aku nggak suka banget, apalagi sistem sifat-sifatnya kan banyak kan Mas. Ya. Terus kayak siapa yang hafal gitu loh. Terus ya tapi waktu di Amerika itu kayak kita dijelasin secara pemahaman, kita dijelasin kenapa ini kok gini, kenapa ini kok gini. Bukan kayak yang di Indonesia, kalau misalnya sin 30 itu sekian, cos 30 itu sekian, itu kita itu di sana enggak, kita diajarin kenapa kok sin 30 itu pesannya sekian. Kayak ya itu berlaku ke semua materi. Jadi kita benar-benar jelasin
kenapa A kok B, kenapa A kok gini, kenapa ini kok gini gitu. Jadi kita lebih paham, lebih enak, terus gurunya itu lebih rasa kayak temen gitu. Tapi kita juga tahu batasnya lah, kayak ini guru sedang friendly aja, tapi kita tetap menghargai beliau sebagai guru gitu. Manggilnya di sana masih Pak atau Mister? Soalnya aku pernah lihat di videonya YouTuber itu manggil dosen itu namanya, dosen nggak mau dipanggil Mister gitu. Apa benar? Nah, Kalau itu tergantung gurunya sih. Aku ada sih satu guru yang nggak mau dipanggil. Kalau misalnya mau sopan di sana kan budayanya itu kita manggil Mister atau Miss, enggak, Mister atau Miss. Terus nama belakangnya. Kalau misalnya aku kan Deki Trimawan, misalnya aku guru, jadi aku nanti dipanggil Mister Trimawan. Aku sama satu nanti dipanggil Mister Hidayatullah gitu. Nah itu untuk menunjukkan kesopanan kita, respect kita. Tapi ada guru yang benar-benar nggak mau dipanggil Mister dan nama belakang, tapi panggil aja nama depan gitu. Nah nama depan ini tuh sebenarnya buat yang deket-deket sama kita, yang kita kenal banget gitu. Nah ada satu guru itu yang benar-benar nggak mau dipanggil, katanya biar lebih kerasa banget. Nah itu guru teaterku, makanya dia benar-benar pengen merasa menjadi satu bagian dengan siswa-siswanya agar ya kelasnya kan teater biar lebih enjoy aja gitu. Oke, lanjut ke kehidupan di sana. Jadi gimana sih kehidupan di Amerika, mulai dari ngambil uangnya itu gimana? Terus kartu yang digunakan untuk handphone itu gimana? SIM cardnya. Ya, SIM cardnya. Sama transportasi. Ya, itu gimana? Bisa dijelaskan mungkin? Jadi buat untuk masalah-masalah kayak ini bukan masalah sepele sih, ini termasuk hal yang harus diperhatikan kalau misalnya ke luar negeri. Nah untuk masalah waktu untuk uang, aku sebelum berangkat udah persiapan, udah tukar dolar itu cuma sekitar $250. Itu cukup lah untuk kayak menyiapkan diri lah untuk beberapa bulan pertama. Terus selain itu kan aku juga dapat uang saku dari beasiswanya sekitar $125 itu tadi. Nah itu yang uang 250 itu aku bawa cash. Terus selain itu juga aku bawa ATM sendiri. Untuk ATM itu yang biasanya dipakai untuk luar negeri itu yang ada tulisannya gini, yang ada logonya kayak Mastercard gini atau Visa gini. Nah untuk dua ini itu bisa dipakai di luar negeri, Visa sama Mastercard ini. Nah, kalau biasanya dari BRI, ini BRI-ku ada logo GPN ini tuh nggak bisa dibawa ke luar negeri, ini cuma di nasional aja. Nggak bisa ambil uang di ATM sana? Nggak bisa. Nah, kalau misalnya di ATM ini isinya rupiah, awalnya kan isinya kan rupiah kan. Kalau misalnya diambil ATM sana itu langsung otomatis terkonversi, tapi tentu aja ada biasa ada charge-nya, ada biaya ATM-nya, ya intinya istilahnya buat biaya nukarnya sama biaya ambil di bank berbeda itu tadi kan. Nah, itu biasanya sekitar berapa persen dari yang diambil gitu. Kalau misalnya di sini kan misalnya aku ambil di bank ATM itu bank A, terus ambil di bank B kan udah jelas kan ambil itu biasanya kayak 6.500 sampai 10.000. Kalau di sana itu enggak. Jadi kita sesuai, kalau misalnya ambilnya gede ya charge-nya juga semakin gede gitu. Kayak sekian persen dari uang yang kita ambil gitu. Terus untuk beasiswa, uang saku beasiswaku itu dikirim dalam bentuk cek. Jadi nanti aku bawa ke bank terdekat, nanti ceknya aku di cashin. Tapi ada sih beberapa temanku yang bikin ATM di sana, jadi nggak perlu ribet dalam bentuk cek. Jadi nanti kita ngisi formulir, bilang ke pemberi beasiswa kalau misalnya aku punya ATM Amerika nih, jadi nggak usah pakai cek, langsung kirim ke rekeningku aja, biar lebih gampang. Ada yang gitu, tapi waktu itu aku tuh nggak bikin, soalnya menurutku ribet aja sih. Bukan selain ribet kan ada charge-nya gitu kan, biaya adminnya kan. Nanti kan uangku sendiri itu udah nggak banyak gitu loh. Terus nanti kan juga ribet aja kalau misalnya kita harus dikit-dikit ke ATM buat ambil uang dan sebagainya gitu. Jadi aku tetap pakai cek aja. Terus untuk transportasi tadi kebetulan aku
kota yang kecil banget, jadi kotanya tuh jarang ada apa ya, angkutan umum. jarang ada angkutan umum gitu. Jadi kayak ya bener-bener kota kecil ya, kayak ya udah bisa dibayangin lah kota kecil seperti di Indonesia tuh kayak gimana gitu ya. Ya sama intinya. Terus kayak untuk transportasi sekolah itu, di sekolah itu ada school bus. Jadi school bus ini termasuk fasilitas sekolah dan itu gratis. Itu tapi biasanya school bus ini yang bikin aku nggak suka itu, school bus kan meskipun busnya ada banyak tapi kan tetap harus kayak muter di satu area itu kan, jadi kayak bakal lama banget gitu. Dan aku tuh nggak suka kayak misalnya habis sarapan di rumah terus muter-muter di bus itu, aku udah lapar lagi gitu kan nggak makan apalagi pertama-tama kan belum terbiasa nggak makan nasi gitu, aku udah lapar duluan di school bus itu. Terus akhirnya karena keluarga aku itu kan pelatih baseball tadi kan, terus ibuku itu juga guru bahasa Inggris di SMP yang mana satu komplek, jadi akhirnya kita berangkat bareng, naik mobil bareng-bareng gitu. Terus yang bikin aku seneng itu kalau misalnya kita mau telat pun itu aman gitu loh, soalnya kan kemarin kita berangkatnya bareng guru gitu, tapi nggak pernah telat sih, soalnya kan guru di sana itu juga paham etos kerjanya itu juga kayak paham gitu loh. Kalau misalnya mereka tuh digaji dari jam sekian sampai jam sekian, berarti jam sekian itu udah harus di tempat. Nah kalau misalnya aku sekolah mulainya itu jam 7.45, tapi guru itu 7.30 tuh harus di ruang kelas masing-masing. Jadi biasanya sebelum 7.30 aku udah nyampe sekolah. Nah di sekolah itu kadang di sekolah itu menyediakan sarapan gratis. Jadi kadang aku makan lagi di sekolah. Terus apa lagi tadi? SIM card. Oh ya, SIM card di sana itu kebetulan aku bawa HP yang unlock, jadi bisa diisi SIM card apa aja. Biasanya kebanyakan HP di Indonesia itu udah unlock semua. Nah aku di sana pakai salah satu provider. Aku ganti provider dua kali. Satu kali ya pokoknya. Pernah dipakai 2 provider lah intinya. Nah itu yang pertama aku pakai, boleh nyebut sih? Gak apa-apa. Yang pertama aku pakai AT&T. Itu satu bulannya itu sekitar $40 satu bulan, itu 6 giga. $40 itu berarti sekitar $40 kali 15 600 ribuan lah. Terus dan 600 ribu untuk 6 giga. 600 ribu. Aku nggak, jujur aku nggak ikhlas. Tapi kan kayak di rumah sudah ada wifi, di sekolah juga ada wifi. Kebanyakan di semua fasilitas umum sudah ada wifi. Tapi kan kayak kita kan juga kadang butuh SMS. Soalnya orang sana itu jarang ada yang pakai WA. Soalnya di sana SMS itu udah free, jadi mau kirim apa sih yang ngirim gambar di SMS itu? Ya MMS. Kalau misalnya di sana tuh kebanyakan pakai iPhone, jadi iMessage kan udah gampang banget kan, udah kirim gambar, kirim apa aja itu udah termasuk kayak udah gampang banget. Nah aku itu butuhnya di iMessage itu tadi, buat butuh nomornya itu tadi. Terus sama kalau misalnya aku lagi di perjalanan atau lagi di luar, lagi main sama teman-temanku, aku nggak bisa kontak dengan nyaman gitu, jadi mau nggak mau aku harus pakai itu. Terus aku ganti ke TFW namanya. Nah TFW ini menurutku lebih murah sih. Jadi tuh dia tuh $50, berarti sekitar 750, tapi 10 giga dan unlimited. Jadi kayak apa ya, 10 giga ini kayak FUP nya, tapi habis itu masih bisa dipakai gitu loh. Nah yang sebelumnya itu tadi 6 giga itu cuma ya udah kuota utama, kalau misalnya habis ya udah habis gitu. Nah menurutku meskipun lebih mahal tapi kan lebih secara hitungannya lebih murah, tapi uang yang aku keluarkan lebih banyak aja gitu. Nah makanya aku bilang $125 sebulan itu sebenarnya itu nggak cukup, soalnya $125 dari tanggal 1 aja udah kepotong $50, udah tinggal $75, dan kayak makanan kayak KFC, McD dan lain-lainnya tuh kayak buat makan di luar itu
minimal prepare uang 10 sampai 15 dolar kalau misalnya makan di makanan cepat saji gitu. Kalau misalnya di restoran yang lebih bagus ya udah lebih mahal lagi. Jadi aku di sana tuh kayak pinter-pinter cari teman, pinter-pinter apa ya, pinter-pinter bergaul lah. Kayak aku nggak bisa head down senak aku, soalnya uangku juga terbatas dan aku pengen belajar untuk mandiri, nggak mau minta kiriman dari orang tua di Indonesia gitu. Soalnya kan kalau misalnya aku minta kiriman dari Indonesia itu nanti jadi jatuhnya bakal ngirim butuh uang banyak banget gitu loh. Kayak makan 10 dolar di sana itu ya udah gampang gitu, 10 hitungannya cuma 10 gitu loh. Tapi kalau di Indonesia jadi 150.000 gitu loh. Dan itu cuma sekali makan. Kalau misalnya aku minta uang kirim dari Indonesia kan berarti kan aku bakal minta uang minimal sekitar 1 sampai 2 sekitar 3 jutaan lah untuk minta kiriman. Dan itu kalau misalnya aku minta terus-terusan kan bakal gak enak juga, bakal habisin uang juga. Jadi aku benar-benar berusaha dan akhirnya bisa sampai di akhir tahun aku nggak minta kiriman uang sama sekali, bahkan masih bisa nabung cuma 100 dolar sih, tapi kan hitungannya masih bisa